Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidikan Pesangon yang dirahmati Allah? Semoga sahabat semua selalu sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di masa wabah ini. Amin. Nah, sahabat pendidikan Pesangon, jumpa lagi bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo di channel Pendidikan Pesangon. Nah, pada episode sebelumnya kita telah belajar salah satu hikmah lain dari ibadah puasa Ramadan, yaitu dengan ibadah puasa ini merupakan latihan bagi kita untuk menajamkan rasa. Nah, pada episode ini saya mengajak sahabat pendidikan Pesangon semuanya untuk lebih memperdalam bagaimana hubungan antara rasa dan juga dengan ibadah puasa Ramadan ini. Nah, bagaimana peranan rasa ini di dalam kehidupan kita sehari-hari yang bagaimana saya sampaikan sebelumnya sangat berkaitan erat dengan akal. Nah, sahabat pendidikan Pesangon, ada dua unsur utama di dalam organ tubuh kita yang menentukan perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita, yaitu otak dan hati. Otak adalah sarana untuk akal, berpikir, sedangkan hati adalah bagian untuk atau unsur untuk merasa. Nah, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa bekerjanya otak itu biasanya berawal dari rasa. Ini rasa lebih dulu daripada otak. Otak yang menyuruh kita untuk melakukan suatu tindakan melalui tangan atau kaki, atau menyuruh sesuatu ke lidah untuk berkata-kata. Nah, sebelum kita mengucapkan sesuatu, hati telah merasakan terlebih dahulu. Jadi lebih dulu rasa, baru kemudian diteruskan ke akal atau ke otak. Nah, tapi pada prakteknya sahabat, justru yang paling cerewet itu otak kita. Malah seringkali otak kita itu bertindak tanpa terlebih dahulu ada filter dari akal, dari rasa maksud saya. Harusnya dari rasa dulu baru ke akal. Contohnya misalkan ketika kita mengumpat atau mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata yang menyakitkan, itu karena otak kita telah memerintahkan lidah untuk mengeluarkan kata-kata itu tanpa difilter melalui rasa yang ada di hati. Jadi rasa kita belum memfilter kata-kata ini bagus atau tidak, tepat atau tidak, sehingga keluar begitu saja, sehingga akal memberikan lidah untuk mengeluarkan kata-kata itu. Maka disinilah peranan puasa untuk mengontrol, ya, supaya rasa kita lebih dominan daripada akal kita atau otak kita. Nah, seringkali otak kita itu bergerak liar tanpa kita sadari saja. Kadang-kadang otak kita bekerja, ya, terutama melalui lidah. Yang melalui lidah tanpa sadar kita berkomentar. Contohnya sahabat misalkan yang hobi nonton bola. Nah, kadang-kadang lebih seru komentatornya daripada yang main bolanya. Komentarnya lebih rame yang menonton televisinya daripada komentator. Bahkan
seorang pemain bintang sekelas Ronaldo atau Lionel Messi saja bisa dibodoh-bodohin. Bodoh, goblok, itu aja nggak bisa, nendang gitu aja, menceng. Macam-macam kata-kata keluar. Nah, itu adalah karena kerja otak, sahabat. Otak yang bergerak liar. Tanpa kita rasakan dulu, otak kita bekerja mengomentari tontonan yang kita tonton, sehingga kata-kata keluar goblok, kata-kata bodoh, tolol, dan sebagainya. Nah, pada kondisi itu, otak kita lebih dominan daripada rasa kita. Nah, sehingga kalau rasa ini tidak kita perkuat, tidak kita pertajam, maka otak kita akan terus bergerak liar, sangat liar. Apa saja dikomentari. Bahkan tanpa sadar pun kita mengatakan sesuatu. Nah, itu liarnya otak kita. Nah, sehingga perlu kita redam peliharaan otak kita ini. Ya, jadi sahabat, jadi ada dua unsur, ada otak dan ada hati. Nah, otak ini adalah yang berkaitan dengan akal, berpikir, dan hati ini adalah untuk merasa. Nah, antara otak dengan hati mempunyai sifat yang berbeda. Nah, otak ini dia cenderung sifatnya liar. Ya, kalau tidak terkontrol, liar. Ya, makanya harus dikontrol. Mengontrolnya bagaimana? Mengontrolnya adalah dengan hati, dengan merasakan. Nah, sehingga dengan rasa ini keliaran otak kita itu bisa kita redam. Nah, itulah salah satu peranan puasa, sahabat sekalian. Ulang. Nah, itulah peranan rasa, sahabat sekalian. Nah, dengan ibadah puasa ini maka kita dilatih untuk menajamkan rasa kita, supaya rasa kita mampu mengendalikan otak kita yang sangat liar. Lalu bagaimana caranya, sahabat pendidikan Pecangon? Bagaimana proses kerjanya sehingga puasa ini mampu meredam keliaran otak itu, mampu meredam akal kita itu, sehingga rasa kita bisa lebih tajam. Saya ingin sampaikan dengan sebuah analogi, sahabat, supaya mudah dipahami. Misalkan sahabat ngobrol dengan seorang teman. Ini ada dua orang ngobrol. Ini kita, ini teman kita, ini sedang ngobrol. Di dekatnya ada televisi yang suaranya cukup berisik, televisinya ini. Jadi televisinya ini berisik. Nah, kita sedang ngobrol nih. Nah, karena asiknya ngobrol, maka suara TV yang berisik ini terasa mengganggu, sahabat. Nah, sehingga bagaimana supaya ngobrol kita lebih enak? Maka suara TV yang berisik yang cukup keras ini kita kecilkan volumenya. Jadi supaya tidak berisik, kecilkan suaranya. Diperkecil, diredam sehingga suaranya berkurang. Tapi lama-lama suara TV yang kecil ini pun masih cukup mengganggu karena saking asiknya kita ngobrol. Kecilkan lagi, lebih kecil. Lebih kecil lagi, kayaknya masih mengganggu juga ya. Akhirnya udah, matikan TV. Akhirnya TV-nya nggak hidup. Nah, dengan matinya TV ini, maka hubungan kita dengan teman kita yang ngobrol ini jadi lebih fokus
dan lebih nyaman. Nah, apa maknanya sahabat? Hubungan kita dengan teman kita ini ibaratnya adalah hubungan kita dengan Allah, sahabat. Setiap hari kita harus selalu mengadakan hubungan kita dengan Allah, karena kita sebagai hamba harus selalu berhubungan dengan Allah, dan hubungannya harus semakin dekat, jangan malah semakin jauh. Kalau Allah akan selalu dekat sama hambanya, kita saja yang kadang nggak sadar atau malah lupa. Nah, bagaimana supaya hubungan kita dengan Allah ini bisa dekat? Selama ini kita terganggu hubungan kita dengan Allah karena kita sibuk dengan berisiknya dunia. Jadi TV ini ibarat dunia, sahabat. Jadi dunia ini sangat berisik. Dan otak kita itu karena pengaruh akal tadi, sehingga otak kan selalu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang kita pahami, yang dipahami dengan otak, bahwa dunia ini memang asik kalau kita nikmati, maka otak kita selalu akan mendorong kita. Yang di belakang otak itu sebetulnya ada nafsu. Softwarenya nafsu, kalau otak kan hardwarenya. Nah, jadi dengan dorongan software nafsu dan hardware otak ini, maka kita akan, karena sibuk dengerin berisiknya dunia, maka hubungan kita dengan Allah terganggu. Karena berisiknya dunia ini, maka rasa ini jadi kalah dominan, terabaikan, sehingga lebih dominan ke akal. Sehingga itulah yang membuat orang sangat asik dengan dunia dikejar. Nah, maka supaya berisiknya dunia ini tidak mengganggu hubungan kita dengan Allah, maka volumenya kita kurangi. Mungkin nggak langsung bisa dimatikan, dikurangi dulu volume. Salah satu caranya adalah dengan puasa. Jadi puasa itu adalah untuk mengurangi berisiknya dunia ini, supaya otak kita itu tidak berisik terus ngikutin dunia. Otak kita akan berisik terus nonton bola, komentar bola, nonton film, komentari film, dengerin radio. Ada orang yang mendengarkan radio itu kebiasaannya ngomentari radio. Jadi sebelum tidur hidupin radio, maksudnya biar cepat tidur. Bukannya cepat tidur, malah nggak tidur karena setiap kata-kata yang diucapkan oleh penyiarnya dibantah terus. Setiap kali penyiar yang ngomong, mosok, masa sih, alah, bohong. Nah, dikomentari seperti itu terus. Itu kerja otak. Ini adalah analogi bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah, supaya tidak terhalang dengan keberisikan otak kita. Karena kalau tidak dikendalikan, tidak diredam, ya, kita rasa tadi akan kalah. Nah, meredamnya adalah dengan, secara prinsipnya mungkin bisa dikatakan, bagaimana membuat otak itu jadi bosan ataupun otak itu jadi putus asa, sahabat. Kalau otak itu merasa putus asa, maka dia akan, ibarat televisi, volumenya direndahkan, volumenya berkurang sedikit. Ketika otak itu merasa putus asa, ketika kebutuhan untuk mendengarkan berisinya dunia itu dikurangi, jadi disitulah nanti otak berputus asa. Nah, sahabat mungkin maklum juga, misalkan bagaimana orang-orang yang aktif di tarekat yang disuruh oleh, atau mungkin yang ngaji di pondok pesantren, kadang-kadang disuruh kiainya untuk zikir tidak hanya ratusan kali tapi ribuan kali. Itu kalau di pondok pesantren biasa. Nah, misalkan kiainya menyuruh zikirkan istighfar 30.000 kali misalkan. Secara akal, 30 lagi mak 30.000 kali. Secara akal
akal kita akan sulit memahami, oh zikir kok 30.000 kali itu terus. Nah sehingga ya pada awalnya memang otak ini menggerutu terus, baru 100 menggerutu, 200 menggerutu, masih lama. Otak akan terlalu menggerutu karena itu tidak disukai. Tetapi ketika seorang santri dengan sabar, dengan tekun terus menambah zikirnya dari 100 ke 200, dari 200 ke 300, 500, 1000, 1000 ke 2000 dan seterusnya, semakin besar bilangan zikirnya, semakin lama otak ini akan makin lemah. Lama-lama otak ini putus asa. Zikir terus, akhirnya otak lemah, menyerah. Ibaratnya seperti orang yang menyerah, udahlah, menyerah saja, tapi zikir-zikirlah. Nah, seolah-olah seperti itu. Jadi ketika seorang santri dia zikir, mampu zikir ribuan kali, maka disitulah otak akan melemah. Ketika otak melemah, maka rasa akan menguat. Nah itu contoh dalam zikir. Nah begitu juga dalam puasa sahabat, khususnya puasa Ramadan. Ketika kita berpuasa, kita melakukan sesuatu yang sulit dipahami otak, dipahami akal. Wong makanan enak kok malah dihindari makan. Oh lagi haus-hausnya kok nggak mau minum. Ya otak putus asa. Yang minum orang haus, minuman juga ada. Kenapa nggak kamu makan? Jadi otak akan memerintah terus ini. Yang dorongan nafsu tadi. Tetapi ketika kita kuat menahan itu dengan sabar, maka lama-lama otak kita akan putus asa. Otak menyuruh kita makan, kita tahan. Otak menyuruh kita minum, kita tahan. Lama-lama otak putus asa, otak kita lemah. Ketika otak lemah, maka rasa ini akan mudah untuk kita trigger menjadi lebih kuat, lebih tajam. Nah, kalau itu kita lakukan tiap hari, dilatih tiap hari selama 1 bulan, maka itu akan membangun rasa kita lebih kuat. Apalagi kalau diteruskan di bulan-bulan berikutnya. Setelah puasa Ramadan, ada puasa 6 Syawal, sambung lagi dengan puasa Senin Kamis. Maka perbanyak puasa, jangan hanya puasa Ramadan, tapi perbanyak puasa. Dengan memperbanyak puasa akan menambah jam kerja rasa kita untuk dilatih, untuk lebih banyak meredam otak kita yang liar tadi. Nah, jadi zikir yang banyak, kemudian perbanyak zikir juga salah satu obat hati, sahabat. Zikir malam perpanjanglah. Jadi memang 5 obat hati itu memang cara atau metode untuk memperlemah otak kita. Bukannya tidak penting, penting juga. Akal bukannya nggak penting, penting bagi kita, cuma harus kita redam, harus kita kontrol, harus kita kendalikan dengan rasa, pertajam rasa kita. Nah, sehingga dengan menurunkan volume bersiknya akal ini, maka rasa kita akan mudah kita pertajam, mudah kita naikkan tensinya, tensi rasa, sehingga rasa ini akan mudah untuk mengendalikan akal. Dan juga bagaimana yang kita bahas sebelumnya, mudah untuk menerima petunjuk atau hidayah, mudah menerima ilmu. Nah itulah sahabat, pembahasan pendalaman tentang bagaimana peranan rasa dalam mengendalikan nafsu kita, dalam mengendalikan akal kita supaya tidak bergerak liar, sehingga mudah untuk kita kendalikan, terkendali setiap hari. Dan mudah-mudahan juga bisa terkendali untuk 11 bulan yang akan datang, sampai datang bulan Ramadan yang tahun depan. Nantikan sahabat, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana rasa ini dalam mengendalikan nafsu kita, dalam
meredam nafsu kita dan akal kita atau otak kita, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat sehari-hari itu terkendali dan terkontrol dengan baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kita jumpa lagi di edisi Ramadan berikutnya dengan topik yang berbeda dan tetap di channel yang sama, di channel Pendekar Bocah Angon. Terima kasih sahabat Pendekar Bocah Angon atas kesetiaannya mengikuti channel ini. Apabila bermanfaat silahkan di share, berbagi dengan yang lain, dan doakan agar channel ini bisa terus berlanjut dengan memberikan yang hal-hal yang bermanfaat, berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita jumpa lagi, dan saya akhiri episode ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Bocah Angon? Rasa tadi tidak ter